البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-babut tasi' wa salasun, bab kitabatil ilm. Bab yang ke-39, penulisan ilmu. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah disyariatkannya mencatat ilmu. Tapi kenapa beliau tidak menjazm, yaitu apa? Disyariatkan atau disunnahkan atau disukai. Kenapa dimutlakkan seperti ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berdasarkan penelitian beliau dari tradisi Imam Bukhari, kalau pembahasan ini ada khilafnya kuat, maka memang beliau menyebutkan secara mutlak penulisan ilmu tanpa beliau mengatakan mustahab ke, makruh ke apa. Karena kita tahu memang di kalangan salaf dulu sebagian memakruhkan, karena Nabi memang sudah mengatakan tidak boleh menulis kecuali Al-Quran, karena Nabi khawatir terjadi kecampuran, terjadi percampuran. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan disunahkannya menulis. Uktubu li Abi Syah, tulislah ini kepada Abu Syah. Demikian pula Nabi mengizinkan Abdullah bin Amr ibnul As untuk mencatat, uktub walladzi nafsi biyadihi la yakhruju minni illal haq. Tulislah, teruslah engkau menulis, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Juga Nabi bersabda kepada Ibnu Hawalah, anak tubuh laka ya bena Hawalah, apakah kami mencatat untukmu wahai Ibnu Hawalah, dan seterusnya. Ini menunjukkan larangan menulis selain Al-Quran ini bukan larangan yang haram, tetapi yaitu apa? Sekedar pengkhawatiran jangan sampai tercampur dengan Al-Quran. Adapun kalau tidak khawatir tidak masalah. Makanya setelah zaman tabi'in terbentuk semacam ijma, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tentang apa? Disunnahkannya menulis, atau paling tak apa? Disyariatkan menulis bagi orang yang khawatir nanti ilmu jadi terlupakan dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Al-hadisul hadiyah asyara ba'dal mi'ah, 111. Haddatsana Muhammad ibnu Salam qal akhbarana Waqi' an Sufyan an Mutarrif an Sya'bi an Abi Juhaifah qal qultu li Ali, saya bertanya kepada Ali, hal indakum kitab, apakah Anda memiliki kitab? Qala la illa kitabullah, tidak ada kecuali Al-Qur'an. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslim, atau pemahaman yang diberikan kepada seorang lelaki muslim. Au ma fi hadhihi shahifah, atau yang di dalam lembaran ini. Qala qultu fa ma fi hadhihi shahifah, apa yang tertulis di dalam lembaran tersebut? Qala al-aqlu. Aqlu bukan artinya akal, tapi maksudnya adalah pembahasan masalah diyat, pembayaran apa itu, denda atau tebusan bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja dan semacam itu. Wa fikakul asir, pembebasan hamba sahaya. Wala yuqtalu muslimun bikafir, dan bahwasanya orang muslim tidak boleh dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Baik, disebutkan di sini hadisnya muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari salah satu guru terbaik beliau, Muhammad bin Salam, Abu Abdullah Muhammad bin Salam Al-Baikandi Al-Bukhari, dan beliau juga datang ke Kufah, belajar ke Kufah dan berdakwah di Kufah. Tapi asalnya beliau adalah dari Bukhara, imam besar di belakang Sungai Jaihun, termasuk yang pertama kali menulis Musnadus Sahabah, Siqatun Faqih. Qal akhbarana Waqi', beliau adalah Abu Sufyan Waqi' ibnul Jarrah ibnul Malih Al-Kufi, Siqatun sabtun Syekhul Islam Amirul Mukminin fil hadis. Tatkala Abdullah ibnul Mubarak wafat, yang menggantikan posisi beliau adalah Waqi' ibnul Jarrah ini. Dikatakan tinin, yaitu apa? Ular naga. Tinin kan ular naga. Namanya macam kecil tapi maknanya ular naga. Kenapa? Karena beliau sangat gemuk, sangat buncit perutnya. Ditanya oleh Fudail bin Iyad, perut macam apa ini?
Iya, padahal Fudail bin Iyad ma'ruf kan, zuhud dan sebagainya. Gimana Waqi' ibnu Jarrah perutnya buncit macam ini? Maka dia mengatakan hadhihi farhati bil Islam. Ini karena saya gembira dengan Islam. Bahagia dengan Islam jadi buncit perut saya. Padahal kalau dilihat dari ibadahnya, beliau puasanya itu puasa setiap hari. Puasa seperti Abdullah ibnu Zubair. Nah, nggak boleh, tapi ini pendapat yang keliru tentunya. Ini salah satu kekeliruan beliau, tapi ya itulah. Beliau bahkan mengatakan barang siapa puasa sehari tidak puasa, ini menyanyiakan waktu, kata beliau. Memang levelnya bukan level kita, level kita seadanya sudah. Ya jelas susah memang. Tahu-tahu ada jemputan, nah harus ditolak. Jelas itu pendapat yang keliru. Cuma yaitu perut buncitnya beliau bukan karena mengumbar makanan, suka makan, bukan. Beliau sendiri sudah puasa tiap hari tapi masih itu aja terus. Yaitu takdir Allah. Iya, mungkin gennya macam itu. Kalau beliau dikritik ya sudah, beliau jawabnya macam itu jadinya. Baik. An Sufyan, Waqi' an Sufyan yaitu Sufyan As-Tsauri, ma'ruf. Beliau adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Tsauri Al-Kufi, Amirul Mukminin fil Hadis, Syekhul Islam. An Mutarrif. Baik. Mutarrif, beliau adalah Abu Muhammad Mutarrif bin Tarif Al-Kufi, siqatun sabtun. Bahkan beliau min asbatin nas fi Sya'bi. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, siapa murid terkuat Sya'bi? Beliau mengatakan yaitu Ismail bin Abi Khalid. Kemudian siapa lagi setelah beliau? Maka mengatakan ini Mutarrif bin Tarif, murid terbaik nomor 2. Anis Sya'bi, Sya'bi ma'ruf, beliau adalah yaitu apa? Abu Amir bin Syarahil, Amirul Mukminin, bukan, yaitu apa? Siqatun sabtun kasirul hadis, Al-Kufi, imam besar. An Abi Juhaifah, Abu Juhaifah ini Wahab bin Abdullah As-Suwa'i Al-Kufi. Beliau sahabat. Beliau memiliki beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qultu li Ali, saya bertanya kepada Ali. Ali ma'ruf, Abdul Hasan Abu Turab Ali ibnu Abi Thalib ibni siapa itu? Abdul Muttalib Al-Qurashi, ma'ruf. Ini berarti apa? Riwayat sahabi anis sahabi. Abu Juhaifah meriwayatkan dari Ali. Dan juga ini sanadnya musalsalun bil kufiyin. Semuanya adalah kufiyun. Muhammad bin Salam walaupun beliau asalnya dari Bukhara, tapi beliau juga datang ke Kufah. Boleh dikatakan musalsal bil kufiyin juga. Nah, sekarang Abu Juhaifah bertanya kepada Ali tentang berita yang disebarluaskan oleh orang-orang Syiah, mengatakan Ali memiliki wahyu tersendiri dan Ali memiliki surat wasiat dari Nabi. Makanya Abu Juhaifah tanya kepada Ali. Abu Juhaifah ini beliau orang kepercayaannya Ali, diangkat sebagai hakim dan sebagainya di masa pemerintahan Ali. Memang beliau terpercaya. Juga pernah jadi kepala polis di masa pemerintahan Ali. Sudah ada polis di zaman itu memang. Ini bukan hadis ya? Belum. Iya, ini belum. Abu Juhaifah ingin mengetahui bagaimana tentang berita yang ada bahwasanya Anda memiliki wahyu khusus atau wasiat khusus untuk jadi khalifah. Hal indakum kitab, apakah Anda memiliki sebuah kitab? Qala la illa kitabullah. Maka Ali mengatakan tak ada kecuali kitabullah. Jadi saya tak punya wahyu khusus. Wahyunya sama seperti kalian, Al-Quran ini. Nah, ini bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mengatakan ada mushaf khusus, mushaf Fatimah di tangan Ali. Nah, itu dusta saja. Baik. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslim. Atau yang saya miliki adalah pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada lelaki muslim. Jadi saya tidak punya kitab khusus, tidak punya wahyu khusus, tetapi saya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Namanya aja sahabat. Sahabat jelas ilmunya sangat mendalam. Telah diajari langsung oleh Rasulullah, diajari bagaimana cara berijtihad, bagaimana cara memahami dan mengambil faidah dari ayat-ayat dan seterusnya.
yang boleh jadi tabi'in tidak memiliki itu. Ini sahabat. Ali jelas orang terbaik nomor 4. Sahabat nomor 4 paling utama. Baik. Au ma fi hadhihi shahifah, atau apa yang ada di dalam lembaran ini. Ya, inilah sisi pendalilannya, yaitu boleh menulis ilmu. Walaupun ada hadis dan hadisnya sahih yang Nabi melarang untuk menulis kecuali Al-Qur'an, tetapi ternyata dalam kesempatan yang lain Nabi mengizinkan adanya pencatatan-pencatatan, menunjukkan larangan yang kemarin itu untuk case tertentu saja, untuk sahabat yang mungkin dikhawatirkan tersamarkan antara Quran dan yang bukan Quran. Adapun untuk Ali tak masalah beliau mencatat sebagaimana sahabat-sahabat yang lain tak masalah mencatat. Atau apa yang ada di dalam lembaran ini menunjukkan Ali juga menulis, menunjukkan kita jangan menyandarkan kepada hafalan sendiri. Hafalan kita lemah. Sebagaimana kata para ulama, al-hifdzu khawwan, hafalan itu sangat berkhianat. Kita merasa sudah hafal, ketika tiba waktunya eksamen lupa, atau kita merasa sudah hafal tatkala mau ceramah atau khutbah lupa, dan seterusnya. Baik, makanya untuk membantu penguatan hafalan kita memiliki tulisan untuk membantu menghafal. Sebelum berkhutbah kita hafalkan baik-baik, sebelum ceramah kita hafalkan baik-baik, sebelum ujian-ujian kita hafalkan baik-baik. Ini membantu. Atau kalau masih takut juga lupa, kalau ceramah ya sudah baca buku, tak mengapa, tak dosa. Demikian pula ketika khutbah boleh baca buku, tidak terlarang. Walaupun Nabi dan para sahabat tidak mensunahkan demikian, tapi tidak terlarang membaca buku ketika khutbah, tak masalah. Baik. Nah sekarang qultu fama fi hadhihi shahifah. Saya bertanya lagi, apa yang ada dalam lembaran ini? Untuk sekalian nanti menjelaskan ke murid-murid yang lain. Tak ada dalam lembaran itu wahyu khusus atau wasiat khusus bahwasanya Ali adalah sebagai khalifah. Maka Ali mengatakan isinya al-aqlu, yaitu ad-diyah, yaitu Ali mencatat bahwasanya diyat qatlul khata adalah 100 ekor unta. Kalau qatlu sibuhul amad itu adalah 100 ekor unta, tapi 40 ekor untanya adalah bunting, dan seterusnya. Baik, diyat ini akal. Diyat yaitu pembayaran tebusan dikatakan akal karena 100 ekor unta itu nanti akan ditambatkan di depan pintu rumah orang yang mengalami musibah itu, orang ahlul mayyit. Diikat, dikatakan apa? Akal, karena ada ikol di situ, diikat, ditambatkan di depan. Kemudian yang kedua, isi shahifahnya apa? Wafikakul asir, yaitu disunahkan untuk membebaskan hamba sahaya. Ini mustahab apabila hamba sahaya itu adalah muslim, sebagaimana dalam Al-Quran fakku raqabah, membebaskan hamba sahaya. Dan juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW membicarakan tentang keutamaan itu. Man a'taqa raqabah, barang siapa membebaskan hamba sahaya, a'taqallahu raqabatahu minan nar. Allah akan membebaskan orang ini yang memerdekakan hamba ini dari neraka. Hatta farjahu bi farjih, sampai bahkan kemaluan dia dibebaskan dengan sebab bebasnya kemaluan orang tadi dari penghambaan. Nah ini dianjurkan untuk, digalakkan untuk membebaskan hamba sahaya. Kemudian yang ketiga, wala yuqtalu muslimun bi kafir. Orang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Apabila dia membunuh dengan tidak sengaja, tentunya memang tak boleh dikisos, namanya tidak sengaja. Berarti apa? Yaitu membayar diyat. Baik. Dan juga apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana kalau membunuh dengan sengaja? Tidak boleh ada kisos, tetapi yaitu dia membayar diyat dan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baik. Ini pendapat jumhur. Adapun kalau pendapat Abu Hanifah, yaitu wajib disamakan. Kalau orang muslim sengaja membunuh orang kafir, balasannya boleh dia dikisos, dihukum mati. Dan ini salah besar tentunya. Muslim tidak sama dengan sepenuh bumi orang kafir. Tak layak darahnya itu disamakan. Baik. Nah, pembahasannya secara lebih panjang itu di pembahasan yang lain. Tapi intinya apa? Yaitu Ali bin Abi Thalib mencatat ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah ada kitab khusus tentang ini, karya Al-Khatib Al-Baghdadi, Taqiyidul Ilm, 1 jilid khusus cantik.
dicetak dia dan bagus sekali. Di situ menyebutkan dalil banyak sekali. Allah Ta'ala telah berfirman, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Apabila kalian saling berhutang sampai pada batas waktu tertentu, maka catatlah agar kita tidak lupa, agar tidak terjadi perbalahan, pertengkaran, persengketaan dan sebagainya, dicatat. Baik. Bahkan beliau menyebutkan dalil-dalil. Allah Ta'ala sendiri menyebutkan bahwasanya dia punya kitab, yaitu apa? Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di dalam Imamum Mubin, yaitu Lauhul Mahfuz. Allah yang tidak lupa saja menulis, apalagi kita, lebih layak lagi kita untuk menulis. Allah yang tidak lupa saja menulis, apalagi kita. Baik, itu adalah qiyas aulawi yang kuat sekali. Likulli ajalin kitab. Setiap ajal itu ada tulisannya dan ketetapannya. Allah sendiri memerintahkan para malaikat mencatat takdir. Nah, apalagi orang macam kita yang banyak kelupaan, lebih layak lagi untuk menulis, mencatat faidah dan seterusnya. Suatu saat catatan itu diperlukan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Apa? Nah, itu jelas, itu pasti, iya.